Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai dan bahagia selalu. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita akan ngomongi timnas ya. Dalam hal ini ada mengatakan bahwa apa jadinya kalau musuh terkuat justru jadi penyelamat kita. Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Dan apa jadinya kalau negara sekelas Jepang justru membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Pertanyaan ini mungkin terdengar tak masuk akal, tapi itulah yang sedang terjadi di grup C. Saat Indonesia sedang berdarah-darah di papan tengah klasemen, Jepang justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Pelatih mereka ya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, secara terang-terangan menyatakan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas kontra Indonesia. Ia ingin coba bermain baru, memberi menit bermain ke wajah-wajah yang jarang tampil dan bereksperimen taktik. Buat tim lain ini mungkin hal biasa, tapi buat Indonesia ini bisa jadi peluang emas. Karena hanya dengan satu momen, satu kemenangan kunci, Garuda bisa mengubah takdir di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita punya kemungkinan real untuk tembus ke babak selanjutnya, bahkan finish di posisi kedua. Ini bukan mimpi ya, tapi ada kronologinya ya. Tapi kita juga tunggu, jangan buru-buru dulu atau terlalu senang dulu, karena jalan ke sana tetap dipenuhi oleh badai angin yang kencang, cedera pemain inti ya, dan lawan diam-diam menyiapkan serangan dan tekanan dari ribuan supporter lawan yang siap menginvasi GBK. Inilah perjalanan hidup mati timnas Indonesia di dua laga terakhir. Dan di video kali ini kita akan membongkar semua peluang, ancaman, dan keputusan yang mengejutkan dari Jepang ya. Bisa jadi jalan ninja Garuda menuju Piala Dunia seperti ini ya. Jadi timnas Indonesia sedang berada di persimpangan paling krusial dalam sejarahnya. Dari 8 pertandingan yang sudah dilalui, Garuda mengoleksi 9 poin dan hasil menempatkan Indonesia di posisi keempat klasemen grup. Posisi sebenarnya belum aman, masih ada 2 laga hidup dan mati. Pertama menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni ya, dan 5 hari setelahnya laga berat kontra Jepang di Suita City Football Stadium di Jepang. Tapi ini tak semua berita datang dengan harapan Indonesia harus kehilangan 2 pemainnya ya. Ini pemain kunci lagi, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, karena akumulasi kartu. Sementara 2 lainnya, Kevin Dick dan Dean Jim, masih dalam status meragukan akibat cedera serius di klubnya. Nah, pelatih Patrick Kluivert menghadapi tantangan nyata. Ia dituntut untuk menyusun ulang strategi, memainkan pemain pelapis, sekaligus mempertahankan ambisi besar untuk lolos Piala Dunia pertama kalinya. Namun bukan berarti semua harapan hilang ya. Dengan modal kemenangan terakhir atas Bahrain dan dukungan penuh dari supporter di GBK, timnas masih punya nyala api untuk melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya ya. Jadi gini ya, di saat tekanan makin besar di kubu Garuda, angin segar justru datang dari arah yang tak disangka, yaitu dari Tokyo. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas menghadapi Indonesia. Nah,
ini membantu diam-diam ya. Jepang memang sudah tidak punya beban dengan 20 poin dan status sebagai puncak klasemen. Mereka telah mengunci tiket ke Piala Dunia tahun 2026. Tapi keputusan Memorial jelas tak bisa lewat dari media Jepang. Sanpo yang menyatakan akan mencoba wajah-wajah baru di skuadnya. Eksperimen taktik, pemburuan pola, serta kesempatan bagi pemain muda. Mempertimbangkannya banyak pertandingan yang melalui level klub ditambah lagi faktor cedera. Saya akan melakukan beberapa pergantian dari skuad kami di Maret. Ya. Saya juga ingin menentangkan diri atau mencobakan diri untuk mencoba variasi taktik, kata Memorial dikutip dari Sanpo. Ya, alasannya karena saat ini Jepang ingin membuat perubahan dan memperluas cakupan permainan sebelum tampil di pentas dunia agar Jepang bisa bersaing di Piala Dunia nanti. Saya rasa baik untuk kami memperluas cakupan taktik demi mendapatkan tim yang lebih kuat, dan disinilah letak peluang besar Indonesia. Jika benar-benar menurunkan tim lapis kedua, maka Garuda bisa menghadapi lawan yang untuk pertama kalinya tak tampil dalam skuad penuh. Namun ingat, meskipun bukan skuad utama, Jepang tetaplah Jepang. Bahkan bisa membentuk 3 tim dengan kualitas yang hampir setara. Tapi setidaknya ini memberikan harapan, dan harapan itu adalah bahan bakar terbaik untuk meledakkan semangat juang timnas Indonesia. Ya, jadi berita dari Jepang itu menurut saya sangat bagus sekali, ya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas, ya, terutama Patrick Kluivert sebagai atur strategi. Dan jujur, kalau saya pribadi, ya, memang Jepang ini kan dari awal-awalnya kepingin membantu Indonesia. Ya. Dari pelatihnya sering mengatakan bahwa PSSI atau timnas Garuda diprediksi akan lolos ke Piala Dunia. Itu dari awal-awal dulu sudah mengatakan begitu. Nah, inilah kesempatan untuk membantu, tapi tidak kentara. Kalau kentara kan akan kena diskualifikasi dari FIFA kan. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan dia pakai pelapis kedua dan kita bisa dengan skuad full bisa memanfaatkan momen yang ini dan punya hasil yang positif. Terima kasih. Merdeka.